Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjelmakan sifat jamalnya yang kesekian kalinya, sehingga Alhamdulillah saya mampu membuat video terkait tugas video UAS mata kuliah Balaghah Qur'aniyah untuk menganalisis surat Al-Kahfi pada ayat yang saya pilih, yaitu ayat 19 dan 20. Sebelum itu yang saya hormati Ustadz Muhsin Nawawi selaku dosen pengampu Balaghah Qur'aniyah dan serta teman-teman di luar sana yang menonton video ini yang saya sayangi. Baik teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang analis Balaghah Qur'aniyah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang ayat ini. Ayat ini pada ayat surat ini itu menjelaskan bahwasanya Allah menidurkan para ashabul kahfi, gua di sebuah gua itu kan. Allah menidurkan, tapi menidurkan itu sangat lama saya ditidurkan. Dan disinilah pada surat Al-Kahfi ayat 19, disinilah Allah membangunkan mereka semua, membangkitkan mereka semua. Itu disclaimer teman-teman ya, biar teman-teman tahu arahnya. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke analisis yang terlebih dalam lagi gitu kan, saya harus menimbulkan beberapa pertanyaan. Karena Ustadz Muson pernah berkata, sebelum kita menganalisis lebih lanjut terkait sebuah ayat, kita harus membuat pertanyaan terlebih dahulu yang kritis untuk memahami lebih dalam ayat tersebut atau frasa yang kita analisis tersebut. Gitu. Ada dua pertanyaan untuk menganalisis surat Al-Kahfi ayat 19 ini. Karena saya terfokus pada kata wa kadzalika ba'asnahum. Maka dari itu saya akan membuat dua pertanyaan terkhusus tentang wa kadzalika ba'asnahum. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Nah, ini artinya ya teman-teman bisa baca agar teman-teman paham. Pertanyaan pertama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai wa kadzalika ba'asnahum? Tidak memakai ba'atsnahu wa kadzalika. Padahal kalau misalnya kita lihat dari segi struktur, bisa saja mendahulukan ba'atsnahum wa kadzalika. Terlebih dahulu kan bisa menggunakan ba'atsnahum wa kadzalika. Pertanyaan kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai ba'atsnahum, tidak memakai aiqadhanahum? Padahal dalam segi makna sama aja. Ba'atsnahum artinya bisa kata artikan kami membangunkan mereka. Aiqadhanahum bisa juga kita artikan kami membangunkan mereka. Sama-sama artinya kami membangunkan mereka. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai ba'atsnahum? Itu pertanyaannya kan. Sekarang kita masuk bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa Allah menggunakan wa kadzalika ba'asna? Kalau misalkan kita belajar balaghah, kita masuk ke dalam aspek ilmu ma'ani, kita akan tahu, kita akan paham bahwasanya wa kadzalika ba'asna itu masuk pada susunan kalimat takdim wa takhir, di mana mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan. Hal ini dilakukan, takdim wa takhir ini dilakukan untuk menunjukkan prioritas atau penekanan serta menyesuaikan konteks ayat dengan kehendak maknawi. Tandanya Allah menggunakan wa kadzalika ba'asnahum ini untuk menjelaskan eh, kejadian ayat sebelumnya, sebelum ayat 19 kan. Tadi kan saya disclaimer kan di awal.
Surat ini menjelaskan bahwasanya Allah ini menidurkan beberapa orang gitu kan selama bertahun-tahun, dan disinilah jawabannya mengapa bagaimana Allah membangkitkannya. Karena wa kadzalika ba'asnahum itu artinya dan demikianlah kami bangunkan mereka. Sekarang kita bahas dalam segi balaghah, dalam aspek ma'ani. Kita bahas terlebih dahulu wa kadzalika. Wa kadzalika ini kan bisa kita artikan dan demikianlah. Ditaruh di awal untuk menekankan cara dan atau hikmah Allah dalam membangkitkan mereka. Karena wakadalika ini berfungsi sebagai pengantar untuk menjelaskan proses kebangkitan mereka yang tadi tidur gitu kan. Artinya wakadalika ini adalah kalau misalkan kita buka tafsir, yang namanya tafsir kalau nggak salah itu namanya tafsir Ibnu Hayyan. Kaf ini berfungsi litasbih. Kaf litasbih. Apa itu kaf litasbih? Kaf yang menunjukkan untuk keserupaan. Sedangkan isyaratnya itu dengan kata dzalika yang merujuk pada apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Allah menidurkan tadi, Allah menidurkan beberapa orang, gitu kan? Dan bagaimana kejadiannya. Artinya kadzalika ini untuk menekankan bahwasanya yang tadi menjawab lah, untuk menjawab eh, yang tadi tidur, dan ini wakadzalika basnahum dan demikianlah kami membangkitkan mereka. Artinya kebangkitan mereka tadi dan demi kebangkitan ini bukan hanya untuk mengakhiri tidur panjang, akan tetapi juga untuk menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang kebangkitan setelah kematian. Sebagai ini disebutkan eh frasa setelahnya gitu kan, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaaluna bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Karena ba'atnahum di sini artinya adalah kami membangkitkan mereka. Datang setelahnya menjadi inti dari peristiwa yang dijelaskan. Apa tadi yang dijelaskan? Tentang kebangkitan mereka, gitu kan? Karena kalau misalkan kita lihat dari segi tafsirnya, dengan mendahulukan mukadarika ini adalah Allah mengisyaratkan. Berarti kan tadi Allah mentasbihkan, Allah apa namanya eh, menunjukkan keserupaan bahwa kebangkitan mereka adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengajarkan manusia tentang kekuasaannya atas kehidupan atau kematian. Kalau misalkan sesudah wakadzalika ba'asnahum ini kita kontekskan dengan mendahulukan ba'asnahum wakadzalika, maka makna dan penekanannya akan berubah gitu kan. Betul nggak? Karena fokus utama kalau misalkan kita menggunakan ba'asnahum wakadzalika akan langsung pada tindakan Allah atau membangkitkan. Mengapa Allah membangkitkan mereka kalau misalkan menggunakan ba'asnahum wakadzalika? Sementara hikmah kebangkitan menjadi kurang diperhatikan. Retorika itu akan berkurang kalau misalkan mendahulukan ba'atnahum wakadzalika. Maka dari itu wakadza menggunakan wakadzalika ba'asnahum. Karena teman-teman mendahulukan intinya atau kesimpulannya dalam ilmu tafsir dijelaskan wakadzalika didahulukan takdim wa takhir atau mendahulukan harus diakhirkan. Dalam ayat ini adalah mengandung beberapa hikmah. Yang pertama adalah yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama menekankan bahwa kebangkitan mereka adalah bagian dari rencana besar Allah dan hikmah Allah. Yang kedua adalah menghubungkan peristiwa ini dengan kuasa Allah yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Yang ketiga,
menciptakan keindahan retorika dan rasa takjub yang mendalam. Karena pada dasarnya eh, sisi keserupaan yang ada dalam tadi wakadzalika gitu tadi bahwa membangkitkan mereka menjadi tanda kekuasaan Allah yang agung. Sebagaimana peninduran mereka juga menjadi tanda tersebut. Pendapat lain apa namanya pendapat lain memberikan gitu kan bahwasanya kebangkitan mereka ini diserupakan dengan peninduran mereka sebagaimana sebagaimana ini menunjukkan bahwasanya penekanan dalam memberikan rasa takjub lil mubalaghah fit ta'ajjub. Itu kesimpulan pada jawaban yang pertama, mengapa Allah menggunakan wakadzalika ba'aslahum, tidak menggunakan aslahum wakadzalika. Sekarang pertanyaan kedua. Dan kedua tadi apa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai ba'aslahum, tidak memakai aiqodzonahum, padahal dalam segi makna sama. Dan demikianlah kami membangunkan mereka. Sama, aiqodzonahum juga membangunkan mereka. Mengapa? Sekarang jawabannya ada di nomor 2. Kalau misalkan kita lagi-lagi bahas ilmu balaghah, masuk kepada aspek bayan gitu kan. Bahas Nahum ini menyiratkan bahwa tidur mereka bukanlah tidur biasa, melainkan sebuah keadaan yang menyerupai kematian. Kebangkitan mereka adalah tanda kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan kembali makhluknya setelah sekian lama. Kata bahas Nahum ini berarti kami membangunkan mereka. Kata ini dipilih untuk menonjolkan keajaiban kebangkitan Ashabul Kahfi setelah tidur dalam waktu yang sangat lama. Kalau misalkan kita ganti kata Nahum ini dengan kata yang relevan tadi, yaitu aiqodzonahum. Kami membangunkan mereka. Kesan mukjizatnya itu akan berkurang. Karena kata aiqodzonahum tersebut lebih sering digunakan untuk kebangkitan setelah tidur biasa. Akan tetapi, kalau misalkan kita menggunakan bahasa nahum dan diartikan oleh Kemenak itu kami membangunkan mereka. Ini adalah salah satu pengibaratan. Sebenarnya bahasa itu kan artinya adalah kami bangkitkan mereka dari kematian hari kiamat. Tandanya sini Allah apa namanya mengibaratkan yang tidur panjang itu seperti kebangkitan dari kematian. Pengibaratan ini masuk kepada ilmu aspek bayan yaitu isti'arah tasrihiyah. Atau bisa disebut juga dalam bahasa Indonesia itu majas metafora. Yang artinya adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan perumpamaan atau analogi atau perbandingan. Di Allah menggunakan bahasa nahum sebagai diartikan eh, kami membangunkan, ternyata membangkitkan, membangunkan, tapi Allah seakan-akan menggunakan kata membangkitkan gitu kan. Artinya dia itu tidur lama itu diartikan itu dibangkitkan dari kematian. Di sini adalah kata-kata yang sangat tinggi. Itu dalam disebut kita isyarah tasrihiyah. Baik, kita saja teman-teman. Langsung kita ke ayat 20. Ayat 20 ini juga menarik teman-teman. Ayat ini 20 sangat menarik. Dalam ayat 20 ada frasa menggunakan innahum iyyazharu alaikum. Ayat ini dimulai atau saya artikan dulu ya. Innahum iyyazharu alaikum itu artinya sesungguhnya jika mereka mengetahui dan mereka ini mengetahui gitu maksudnya adalah menangkapmu. Sesungguhnya jika mereka menangkapmu gitu kan. Artinya pada ayat 20 pada frasa innahum di sini ayat ini dimulai dengan kata innahum yang merupakan perangkat takkit atau penegasan untuk menekankan bahaya yang akan terjadi jika mereka atau kaum zalim ini menumpukan para penghuni gua.
Penegasan ini menggambarkan rasa takut dan kehati-hatian. Karena kalau misalkan kita lihat dari arti ayat 20 ini, kita baca sekaligus, saya bacakan artinya. Sesungguhnya jika mereka mengetahui dan menangkapmu, niscaya mereka akan melemparimu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Kedemikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya, Allah menggunakan innahum untuk menunjukkan agar yang ada dalam gua ini berhati-hati dengan benar-benar hati-hati. Dan innahum di sini masuk ke dalam kategori ilmu ma'ani pada aspek khobar ingkar. Artinya adanya innahum di sini menunjukkan bahwa informasi ini ditunjukkan kepada pendengar yang cenderung mengingkari atau meragukan kebenarannya. Bahwasanya kalau misalkan yang ada dalam gua ini tidak eh, meragukan perkataan Allah, dia akan keluar, maka dia akan dirajam oleh batu. Makanya Allah menggunakan khobar ingkari, penekanan dengan menggunakan taukid agar benar-benar dipakai innahum. Berarti dia benar-benar Allah itu menegaskan jangan sampai nih si yang ada dalam gua ini ingkar, dia keluar daripada gua tersebut gitu. Hanya Allah menggunakan kata innahum al-inkari, ya kan? Ya, baik teman-teman, itu saja dari saya terkait analisis balaghah Qur'aniyah pada ayat 19 dan ayat 20 yang bisa kita simpulkan bahwasanya yang tadi yang pertama, mengapa Allah menggunakan wakadzalika ba'asnahum? Karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya di situ ada penekanan. Penekanan apa? Bahwasanya Allah memberikan penekanan dalam memberikan rasa takjub. Kan karena kalau misalkan kita bahas dari tafsir Ibnu Hayyan di sini wakadzalika di situ adalah titik penyerumpamaan atau menunjukkan keserupaan, litashbih untuk penyerupaan, karena ini masuk kepada aspek ayat sebelumnya gitu kan. Baik teman-teman, itu saja sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf apabila salah-salah kata itu datangnya dari saya, dan lebih kurang mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.